Halo guys, welcome back to Talk ID dan gue Philip Villarwana di sini. Hari ini gue bakal menjelaskan terkait suatu topik yang cukup menarik, yaitu dengan undang-undang persaingan usaha. Salah satunya adalah terkait dengan transaksi merger. Apa itu merger dan mengapa banyak perusahaan melaksanakan merger serta apa dampaknya apabila merger ini tidak dilaporkan akan gue jelasin. Selain itu, gue juga akan memberikan salah satu contoh kasus yang cukup nyata yang terjadi, yaitu kasus dari Grab dan Uber pada saat ini. Dan sebelum gue lanjutin, silahkan like dan subscribe akun ini agar gue bisa semakin semangat memberikan materi-materi yang informatif terkait dengan hukum agar bisa meningkatkan literasi hukum di masyarakat. Check this out. Dewasa ini banyak sekali cara-cara perusahaan untuk bisa mengembangkan usahanya dia. Para pelaku usaha ini banyak melaksanakan suatu cara. Mulai dari menyuntikkan modal, menyuntikkan dana tambahan, atau melaksanakan aksi-aksi korporasi yang diperlukan. Salah satu aksi korporasi itu adalah merger. Lantas merger ini apa? Saya akan merujuk pada hasil tulisan saya terkait dengan merger, agar setidaknya materi ini dapat tersampaikan dengan baik. Nah, jadi merger adalah bentuk penggabungan perusahaan atau bergabungnya dua atau lebih pelaku usaha yang independen atau berintegrasinya kegiatan yang dilakukan oleh dua pelaku usaha secara menyeluruh dan permanen. Penggabungan ini sebenarnya sudah diatur juga loh dalam pasal 1 butir 9 UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Disebutkan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasifa dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Jika kita melihat dalam bentuk bagannya, merger ini dia akan misalnya terjadi merger untuk dua perusahaan. Jadi antara salah satu perusahaan ini akan menjadi salah satunya akan menjadi yang surviving atau yang tetap masih selamat ya, yang kita berusaha untuk diselamatkan. Dan salah satunya akan berakhir karena hukum. Jadi dia memang harus dihapuskan sebagai perseroan terbatas dan juga aktiva baik itu cash-nya dia, aset-asetnya dia itu akan berpindah kepada perusahaan yang existing, perusahaan yang surviving tadi. Dan juga pasifanya seperti liabilities, hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan pasifa juga akan berpindah. Nah, merger ini dilakukan oleh perusahaan untuk dapat memaksimalkan keuntungan dengan menciptakan suatu efisiensi sehingga dapat mengurangi biaya produksi perusahaan hasil merger. Misalnya, selama ini perusahaan A membutuhkan bantuan dari perusahaan B dalam melaksanakan distribusi barangnya. Dikarenakan mereka merasa harganya cukup mahal apabila mereka melaksanakan distribusi seperti itu, mereka menghitung-hitung bagaimana jika kita membeli perusahaan distribusi tadi. Oleh karena itu, mereka memikirkan, oke deh, kita beli aja perusahaan distribusi tadi, sehingga rantai penyebarannya ini, rantai penyaluran barang-barang kita, itu dapat dilaksanakan suatu efisiensi. Sehingga nggak perlu deh kita memahalkan suatu harga. Jadinya, kitanya gampang dengan jumlah resources yang sama, tapi kita bisa menghasilkan produk yang lebih besar lagi. Bisa menghasilkan jumlah-jumlah yang dapat memenuhi demand di masyarakat. Selain itu, merger juga dapat menjadi suatu jalan keluar bagi pelaku usaha guna memenuhi peraturan pemerintah apabila masih ingin bertahan di dalam pasar. Kebijakan merger sendiri adalah salah satu bagian dari kebijakan persaingan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis, pasar, dan juga ekonomi. Nah, secara fakta, kalau kita ngeliat fakta di lapangan ya, merger itu nggak dapat loh dilakukan dengan mudah. Sebab aksi ini berusaha memadukan dua perusahaan yang berbeda menjadi satu. Diperlukan suatu kebijakan merger yang begitu detail dan holistik untuk dapat mengakomodasi setiap kebutuhan pelaku pasar dalam menjalankan aksi korporasi. Gunanya apa sih kebijakan ini? Memang benar, transaksi merger itu penting. Dan memang benar bahwa transaksi merger itu membantu perusahaan untuk bisa melaksanakan efisiensi, mendapatkan keuntungan lebih, dan lain sebagainya. Yang memang fokusnya adalah seperti produktif memang. Masalahnya adalah bagaimana jika merger ini terjadi pada suatu perusahaan dengan sektor yang sama, yang selama ini ternyata mereka bersaing, menciptakan suatu persaingan usaha yang sehat. Ketika mereka merger kan ada permasalahan di situ, yaitu kemungkinan terjadi monopoli atau persaingan-persaingan yang tidak sehat dalam pasar. Nah, alasan pentingnya ada kebijakan merger adalah aksi merger dapat meningkatkan probabilitas berkurangnya persaingan yang ada antara para pihak yang melakukan merger. Sebab aksi merger ini mengurangi jumlah pesaing di dalam pasar, sehingga berdampak domino pada setiap persaingan usaha yang terjadi di dalam pasar. Dampak domino ini menjadikan orientasi pasar yang pada awalnya itu tujuannya ke konsumen dan efisiensi akan berkurang. Bahkan dalam kondisi yang paling kritis, dapat menyebabkan tidak terjadinya suatu persaingan di sektor tersebut.
Oleh karena itu, diperlukan adanya penegakan terkait ketentuan larangan dalam transaksi merger ini. Penegakan ini bisa loh dalam bentuk rekomendasi atau hal-hal yang terkait dengan memberikan suatu arahan kepada perusahaan yang ingin melaksanakan merger terkait apakah ada kemungkinan terjadinya suatu hal-hal atau suatu aktivitas yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Jadi makanya kita perlu nih penegakan yang lebih kuat. Mungkin di KPPU ya, di KPPU bisa menegakkan lebih dalam lagi loh terkait dengan transaksi merger ini. Karena apa? Karena transaksi merger ini kelihatannya legal. Legal, memang benar legal. Tapi dampaknya itu loh, konsekuensi akhirnya itu sangat berbahaya. Apalagi jika memang kasusnya adalah perusahaan-perusahaan yang sebelumnya bersaing. Nah, mengapa penegakan dari hukum persaingan ini sangat esensial? Berdasarkan apa yang telah gue tulis, sebab diperlukan langkah-langkah untuk mencegah praktik monopoli melalui jalur merger. Merger mungkin secara teori akan berdampak positif dalam menghasilkan keuntungan, efisiensi, penurunan biaya, peningkatan value, dan juga sinergi yang baik. Namun di saat yang bersamaan, merger dapat meningkatkan market power. Nah, market power ini apa? Market power ini menjadi awal suatu perusahaan hasil merger dapat menentukan harga dan bahkan mencoba untuk membuat hambatan-hambatan, jadi entry barrier kepada para pelaku usaha lainnya atau para pelaku yang ingin melaksanakan baru ingin memulai usaha yang di bidang yang sama, sehingga mereka tidak bisa masuk loh dalam sektor yang sama itu. Karena apa? Karena market power yang dimiliki oleh perusahaan hasil merger ini sangatlah besar, menjadikan mereka salah satu pemain dominan. Mereka memiliki posisi dominan. Maksudnya posisi dominan apa? Di saat salah satu perusahaan memiliki posisi dominan, mereka memiliki kemampuan untuk mengatur harga dan juga bisa mencoba untuk mengganti berbagai kebijakan yang sebenarnya harusnya itu ya diserahkan kepada pasar. Misalnya, ketika dia berada dalam posisi dominan, maka dia memiliki supply di mana sangat dibutuhkan oleh para demand itu, para konsumen tadi. Sehingga konsumen tadi mau tidak mau akan mengikuti kemauan dari perusahaan hasil merger. Nanti untuk kasusnya akan gue jelasin. Berdasarkan tulisan gue, salah satu kasus terkait aksi korporasi ini dan menjadi begitu booming adalah kasus Grab yang melakukan akuisisi terhadap Uber. Nah, di Indonesia, merger kedua perusahaan ini memang tidak dapat diulik begitu dalam. Kenapa sih nggak bisa diulik begitu dalam? Ya sebab aksi korporasi ini dilakukan di Singapura yang menjadi basis regional kedua belah perusahaan. Namun dapat dilihat tendensi yang berujung pada perilaku monopoli atau memiliki market power sehingga bisa memiliki posisi yang dominan. Nah, di Singapura sendiri sebenarnya Uber dan Grab ini dua pemain utama. Kalau kamu tanya lagi apakah ada yang lain, nggak ada. Jadi untuk transportasi daring, Uber dan Grab ini adalah pemain utamanya. Lantas, seandainya terjadi loh merger di antara kedua perusahaan ini, di mana Uber bergabung kepada Grab gitu, asetnya, aktiva pasifnya berpindah. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan menjadi pesaing dari Grab untuk transportasi online? Oleh karena itu, dalam kasus ini, Singapura lebih tendensi untuk mengetahui hal-hal di balik dari tindakan merger yang dilakukan oleh kedua belah perusahaan. Memang di Indonesia tidak begitu menjadi persoalan yang begitu mendalam ya. Dikarenakan kita masih sifatnya duopoli. Kenapa? Karena bukan hanya ada si Grab loh tadi. Kita juga masih ada Gojek yang memang sampai saat ini mereka saling bersaing. Nah, adanya aksi korporasi ini menjadikan Grab tidak memiliki kompetitor lagi sehingga penggabungan antara kedua perusahaan akan berpotensi monopoli dan juga menciptakan suatu persaingan usaha yang tidak sehat. Sedangkan di Indonesia, tindakan yang mereka lakukan ini, transaksi merger ini, dapat berdampak sebenarnya cukup signifikan. Kenapa? Karena terjadi duopoli tadi yang seperti gue katakan, cuma ada Grab dan juga Gojek, dan ini membuat pesaing itu berkurang, kompetitornya berkurang. Yang sebelumnya ada 3, sekarang cuma ada 2. Sehingga persaingan usaha yang terjadi, kompetitifnya di Indonesia ini juga kurang bagus loh, karena pemainnya sedikit, cuma 2 tadi aja. Oleh karena itu, mau bagaimanapun ya, terkait dengan harga dan juga kebijakan lainnya, kedua belah perusahaan ini akan menentukan ke depannya. Itu sih ya, menurut gue ya, mau nggak mau sih memang harus hal tersebut terjadi. Karena apa? Karena banyak kok kita sudah melaksanakan pengembangan, banyak banget aplikasi-aplikasi kayak online gitu, bukan cuma Grab dan Gojek. Walaupun memang kedua belah perusahaan ini sangat besar ya, dan memang berdampak sangat masif di Indonesia. Sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan kecil lain yang fokusnya seperti itu. Misalnya dulu ada yang memang khusus untuk wanita. Atau dulu, gue lupa sih beberapa tuh ada kok memang yang dia fokusnya seperti transportasi daring kayak gini juga dalam jaringan. Yang menjadi masalah adalah karena mereka mungkin kekurangan modal, mereka nggak bisa masuk pasar, atau mungkin mereka hanya didengar oleh kalangan tertentu saja, sehingga sulit
untuk mengubah behavior, kebiasaan kita sebagai seorang masyarakat gitu ya, dalam menjadi konsumen utama dua perusahaan tadi, Grab dan juga Gojek. Disinilah penting adanya pre-notifications dan juga post-notifications yang dilakukan oleh perusahaan sebelum dan sesudah melakukan aksi merger dan atau akuisisi. Bukan hanya sebagai bentuk formalitas pelaporan, melainkan notifikasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi merger yang terjadi tidak mengganggu jalannya persaingan usaha yang ada dalam bidang tersebut. Apabila kebijakan dari pemerintah lemah, maka merger akan menjadi suatu jalur yang sah secara hukum untuk pelaku usaha dalam melakukan praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat. Salah satunya adalah menyingkirkan kompetitornya dan atau mengurangi jumlah pesaing di bidang yang sama. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan dan juga bimbingan dari KPPU yang bisa memberikan rekomendasi apakah transaksi merger tersebut boleh dilakukan atau tidak. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ya, tentunya. Seperti aspek hukum, terus juga ekonomi dan sosial yang mungkin terjadi atau konsekuensi dari akibat transaksi merger tadi. Nah, kasus merger dan akuisisi yang dilakukan oleh Grab dan Uber perlu kembali ditinjau oleh lembaga pengawas persaingan usaha di masing-masing negara. Mungkin Grab dapat menjelaskan bahwa transaksi merger yang mereka lakukan sudah sesuai prosedur dan sah secara hukum. Akan tetapi, gambaran pasar yang lebih holistik perlu juga dipertimbangkan. Semisal, transaksi merger ini dilakukan oleh perusahaan yang sebelumnya saling berkompetisi dengan ukuran pangsa pasar yang apabila digabungkan akan menjadi dominan. Maka sangat buruk bagi dunia usaha jika transaksi merger ini terjadi. Sebelumnya mereka bersaing, masyarakat bisa mendapatkan pilihan misalnya, oke, gue pengen pakai Grab, oke, gue pengen pakai Uber, oke, gue pengen pakai Gojek. Misalnya dalam kaitannya dengan minyak goreng, oke, gue pengen minyak goreng Vilma, oke, gue pengen minyak goreng Bimoli, oke, gue pengen minyak goreng ABC, oke, gue pengen minyak goreng yang F, kayak gitu. Mereka punya pilihan. Ketika kompetitornya berkurang, pesaing-pesaing tadi berkurang, maka pilihan yang didapatkan oleh konsumen itu semakin sedikit. Menjadikan, mau tidak mau kita akan menjadi salah satu pembeli yang fokusnya atau tujuan utama kita, tendensi kita adalah kepada para pemilik posisi dominan tadi. Pun juga sama seperti Grab dan Gojek, mau tidak mau kita pasti akan pakai mereka. Disinilah yang menjadikan KPPU harus mampu mengawasi tindakan-tindakan serupa apabila memang transaksi mergernya sah, legal secara hukum. Namun jika kita lihat konsekuensinya sangat berbahaya bagi persaingan usaha. Berkaca dari kasus ini, pelaku usaha yang ingin melakukan merger dan atau akuisisi perlu mempertimbangkan banyak aspek. Tidak hanya mempertimbangkan apakah transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan, melainkan juga mempertimbangkan dampak-dampak yang terjadi setelah transaksi tersebut selesai. Kasus tadi, Grab dan Uber akhirnya didenda oleh CCCS, ini KPPU-nya Singapura, dengan dalil bahwa transaksi tersebut menyebabkan berkurangnya kompetisi atau persaingan yang terjadi di pasar ride hailing, itu tipikalnya transportasi daring yang ada di Singapura, sehingga salah satu simpulan yang dapat diambil adalah memastikan setiap aksi korporasi yang dilakukan perlu diadakan tinjauan-tinjauan pasar lebih lanjut agar persaingan usaha yang terjadi di sektor tersebut masih dapat bersaing dengan sehat. Kalau tidak salah mereka didenda hampir 140 miliar gitu, dan menurut gue itu cukup banyak ya. Ya walaupun Grab pada saat itu juga dapat dana, dia disuntikan dana oleh investor, gue lupa berapa billion US dollars gitu. Dan menurutku sih mereka bakal ngerasa denda yang dikenakan kepada mereka itu cukup kecil. Tapi hal ini menjadi suatu benchmark ya bagi kita biar mengetahui bahwa transaksi merger mau bagaimanapun legalnya, kita tetap perlu melihat aspek-aspek lain. Oleh karena itu, aspek ekonomi, aspek sosial, hukum juga tidak dapat kita pisah-pisahkan terkait dengan kasus ini. Sekian penjelasan dari gue, semoga kalian mengerti. Dan gue harap apa yang gue sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Salam demokrasi.